kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari Algoritma dan Pemrograman 2, kelas E. Di sini kita akan menerangkan hasil dari laporan dan tugas akhir kita yang berjudul Ghost Number. Nah, di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Augusta Ahmad Hendang Dikdo dengan NIM 212410103042, dan rekan saya yaitu Raffi Fernanda dengan NIM 212410103063, dan satunya lagi yaitu Satria Cahya Kusuma dengan NIM 212410103096. Kita berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Nah, untuk bagian laporannya terlebih dahulu dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Satria Cahya Kusuma. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang laporannya terlebih dahulu. Seperti yang tadi, halaman 1 yaitu adalah halaman cover ya, dan halaman 2 ini berisi daftar isi. Daftar isi di sini sudah lengkap, yaitu 15 halaman. Next. Oke, pada halaman ketiga ini adalah bab 1. Isi bab 1 ini adalah pendahuluan ya, seperti biasa. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang itu berisi tentang kenapa kita membuat aplikasi tersebut. Lalu yang 1.2 adalah tujuan. Tujuan kami membuat aplikasi ini adalah untuk bisa mengasah otak para user, dan aplikasi ini dibuat hanya untuk sarana hiburan. Dan bagi kami para pembuat aplikasi, kami membuat aplikasi ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Lalu yang 1.3 ada distribusi tugas. Kami bertiga ini masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Yang pertama adalah Augusta, yaitu membuat codingannya terlebih dahulu, buat coding-codingan dasar. Lalu yang kedua, Rafid, itu bertugas untuk mengatasi error-error yang terjadi pada saat Augusta membuat kodenya. Jadi akan dikoreksi oleh Rafif dan akan di-fix semua bug-bugnya, akan diperbaiki. Dan saya sendiri memiliki tugas untuk desain, seperti untuk warna, penempatan, dan hal-hal apa saja yang kurang agar game tersebut nanti bisa lebih menarik. Lalu pada bab 2 ini adalah tentang deskripsi program. Yang pertama adalah titik 1, ada kebutuhan sistem. Di kebutuhan sistem ini, untuk sistem yang digunakan, kami tidak membutuhkan database. Karena ini adalah program ini sekali pakai, ibaratnya. Jadi tidak ada tentang menyimpan sebuah data atau semacamnya. Lalu kami membuat aplikasi ini dengan Tkinter, dengan modul GUI Tkinter. Fitur yang ada pada aplikasi ini yaitu label, main program, lalu ada label, main program, function restart, button and entry, dan menu bar restart. Label itu adalah semacam tulisan-tulisan yang nanti muncul pada Tkinternya. Dan main program itu adalah program yang untuk jika misal angka yang dimasukkan melebihi dari jumlah tebakan, maka hasilnya akan terlalu besar. Dan jika angka yang dimasukkan kecil, maka nanti akan muncul pop-up yang berisi kalimat angka yang Anda dimasukkan terlalu kecil. Lalu selanjutnya adalah button and entry. Button and entry ini adalah suatu button untuk mengeksekusi perintah yang ada pada function. Yaitu kita di sini di button and entry kita menginputkan angkanya, lalu di buttonnya ini untuk mengecek apakah angka tersebut sama atau lebih dari angka tebakan hasil. Lalu ada function restart. Restart ini adalah function untuk mengulang permainan. Menu bar restart dan menu bar restart berfungsi untuk memunculkan window
window pop-up jendela restartnya. Oke, lalu ada 2.2 adalah rancangan langkah penggunaan sistem. Lalu bab 3, lalu selanjutnya ada bab 3 yaitu implementasi rancangan. Di sini yang pertama ada label. Label tersebut ini codingannya ya. Ada label, lalu selanjutnya ada main program. Ada button and entry yang seperti yang tadi, fungsi restart dan menebar. Yang nanti isi codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang bab 4 ini adalah hasil running kodenya. Yang 4.1 ini adalah first run. 4.1 ini ada first run. Jadi maksudnya first run ini kita diminta untuk menginputkan angkanya. Dan angkanya itu adalah angka dari 1 sampai 100. Lalu setelah diinput, angka tersebut akan dicek apakah angka tersebut sudah sama dengan hasil atau belum, atau lebih atau kurang dari hasil. Oke, yang 4.2 adalah bigger. Yaitu function bigger ini adalah function saat kita masukkan input, tapi angkanya lebih besar dari angka tebakan. Jadi misal angka tebakannya itu, angka hasilnya itu misal 40 ya. Jadi saat kita masukkan menginput nomor 50, akan muncul label yang bertuliskan terlalu besar. Yang artinya angka yang kita masukkan itu terlalu besar, lebih besar dari hasil. Dan smaller adalah kebalikannya, yaitu lebih kecil. Lalu yang 4.4 adalah hint. Hint ini akan muncul saat kesempatan kita, peluang kita tinggal 1. Jadi saat kita menebak dan salah, kita akan kehilangan 1 kesempatan. Kita memiliki 10 kesempatan yang awalnya 10 akan menjadi 1. Dan akan bisa menjadi habis saat kita salah terus menebaknya. Tapi ada pengecualian, jika tersisa 1 kesempatan akan muncul hint yang berisi bantuan. Bantuan tersebut berupa jenis angkanya itu termasuk angka ganjil atau genap. Lalu 4.5 adalah yang menang. Jika angka yang kita inputkan sama dengan hasil tebakannya, contohnya di sini adalah 43. Jadi program tersebut akan langsung berhenti dan kita diminta untuk restart lagi untuk melanjutkan permainan, untuk mengulang permainan. Lalu yang 4.6 ini adalah fitur kalah. Saat kita sudah kehabisan kesempatan dan kita belum bisa menebak angkanya, program tersebut juga akan berhenti dan kita akan diminta untuk restart kembali permainannya. Dan bab 5 ini berisi penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu program tebak angka ini menggunakan GUI Tekinter dan program ini lebih dikhususkan penggunanya untuk hiburan semata, tapi juga dapat mengasah motorik pengguna untuk menentukan nilai random dan menebak angka dengan menebak peluang sesedikit mungkin. Lalu 5.2 adalah saran. Program ini masih sederhana, perlu peningkatan dalam bentuk UI UX, serta tidak ada opsi lain dari program ini dan hanya tebak angka saja. Mungkin kedepannya akan kami kembangkan lagi. Oke, mungkin seterusnya akan dijelaskan. Seterusnya untuk bagian kode pada VS Code akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya untuk bagian codingannya akan saya jelaskan. Jadi codingannya ini sesuai kesepakan yang di laporannya tadi. Jadi akan saya jelaskan secara singkat. Di sini ada modul yang diimportkan, ada modul Tekinter dan mengimportkan semua fungsinya. Juga ada import random ini untuk mengacak angka yang akan ditebak nantinya. Lalu berikutnya seperti biasa di sini ada untuk membuat window-nya dan untuk ini root.resizable itu untuk mempertahankan ukuran window jadi tidak berubah-ubah. Untuk background ini adalah background kode hex ini warna backgroundnya. Lalu di sini ada peluang, itu kita memberi 10 peluang dengan integer 10 dan x ini adalah angka yang harus kita tebak, angka yang harus user tebak. Jadi di sini menggunakan
merandom angka dari 1 sampai 100. Lalu berikutnya di sini ada teks untuk pop-up atau alert info pada game. Dan selanjutnya di sini ada label, ini untuk pelabelan teks yang akan ditampilkan pada GUI atau pada window-nya nanti. Di sini pelabelan ini kita menggunakan grid agar lebih mudah dalam mengelola posisinya. Lanjut ke ini adalah main programnya. Di sini ada pengkondisian untuk algoritma untuk penebakannya. Di sini pada function cek angka itu kita memakai variabel peluang yang dari luar, makanya kita memakai global untuk mengambil variabel yang berada di luar function. Lalu kita mulai try catch error. Di sini ada try except, dan exceptnya ini adalah entry.delete. Jadi ketika user menginputkan tidak sesuai yang kita inginkan, yaitu tidak sesuai dengan inputannya adalah integer, misalkan menginputkan huruf dan sebagainya, itu otomatis akan terhapus. Dan pada algoritmanya, jadi jika angka tebakannya itu lebih besar dari angka yang ditebak itu lebih besar dari angka tebakannya, maka akan melanjutkan program ini. Jadi akan menampilkan label, lalu inputan yang dimasukkan user nanti akan otomatis terhapus, dan ini menunjukkan label lagi, lalu ada peluangnya itu dikurangi 1, dan sini ada pengkondisian lagi untuk fitur hint atau bantuan. Jadi jika peluangnya itu sudah tinggal 1, maka akan mengeksekusi kode untuk hint atau bantuan. Di sini bantuannya adalah berupa angka genap atau angka ganjil. Jika angka yang ditebak itu di modulus 2 dan hasilnya 0, itu maka tampilkan angka genap. Selain itu, maka tampilkan angka ganjil. Opsi itu kita menggunakan pop-up message box dengan ask question. Jadi jika yes, kita menampilkan bantuannya, tapi jika user menjawab no, akan menampilkan message box seperti ini. Dan jika peluang sama setelah habis atau sama dengan 0, maka menampilkan program yang ini. Jadi menampilkan show info, Anda kalah, lalu button dan entry-nya itu di disable, dan menampilkan kesempatan Anda adalah habis. Untuk yang jika angka yang ditebak kurang dari atau lebih kecil dari angka tebakannya, itu sama juga seperti yang sebelumnya. Dan di sini jika angka tebakannya itu sesuai atau sama dengan angka yang diinginkan atau angka tebakannya, itu maka mengeksekusi program ini. Jadi mendapatkan label dan peluangnya juga dikurangi 1. Lalu ada mengdisable button dan entry-nya, dan ada message box show info, ini ada dari variabel menang. Nah, itu untuk algoritma pengkondisiannya. Berikutnya di sini ada button dan entry. Di sini membuat field inputan untuk user dan buttonnya. Di sini sama, untuk yang button menggunakan grid, sedangkan yang entry ini menggunakan pemposisian manual pakai pixel. Jadi X-nya 95, Y 124, agar field inputannya itu tidak terlalu panjang. Lalu di sini function untuk comment restart. Sebelumnya kita membuat ini ada menu bar restart untuk memulai kembali gamenya jika sudah selesai. Jadi ada menu bar restart, sini kita membuat menu bar, menu, root, lalu ada tear off function. Ini artinya menu bar yang dibuat itu agar tidak floating atau melayang. Jadi dia posisinya tetap. Lalu di sini ada labelnya restart dan komennya restart. Nah, komen restart ini seperti ini, dari sini, dari function restart. Jadi dalam function restart ini kita memakai variabel peluang dan X, itu kita pakai function
variabel yang di luar memakai global. Lalu kita meriset semua yang sudah dibuat. Jadi ada peluangnya kembali ke 10, lalu ada ini angka yang tebak, memakai random juga. Lalu ini print X untuk jawabannya nanti. Dan terakhir ini main loop untuk melakukan looping atau untuk menjalankan GUI designernya. Ya mungkin seperti itu penjelasan codingan dari saya. Selanjutnya untuk demonstrasi programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita akan menjalankan ya, coba ngerun dari programnya. Nah, di sini terdapat pop-up UI ya. Nah, di sini terdapat tebak angka 100-100. Nah, ini untuk fitur mengecek, kita inputkan saja random. Misalkan kita inputkan 50. Nah, di sini terlalu besar. Nah, jadi 50 di tebakan angka ini, angkanya masih terlalu besar. Nah, kita coba akan memepetkannya. Jadi kita nyoba 30. Nah, di sini masih terlalu besar juga. Di sini kita nyoba 10. Nah, di sini 10 terlalu kecil. Jadi angkanya itu berada di antara 10 sampai 30. Kita coba inputkan 20. Nah, 20 ini terlalu besar. Nah, jadi kita akan mempersempit peluang. Jadi kita bisa berpikir bahwa angka tersebut yang kita tebak di antara 10 sampai 20. Nah, 10 sampai 20, jadi kita mencoba tengah-tengahnya, mempersempit peluang. Jadi kita mencoba angka 15. Nah, ternyata angka 15 betul jawabannya. Jadi kalau angka 15 ini akan terdapat pop-up, yaitu bahkan mau benar, mau main lagi, klik restart. Nah, ini oke. Nah, jadi restart-nya di sini ya, restart-nya terdapat di sini. Nah, jadi tadi itu akan menjalankan fitur kalau menang. Jadi menjalankan fitur menang ini jika berhasil. Nah, kita coba skala sampai 10 kali cobaan ya. Kita misalkan random, kita inputkan satu lagi, sampai kesempatannya habis. Nah, di sini ada ketika kesempatannya tinggal satu, di sini terdapat pop-up yang putuskan kesempatanmu tinggal satu nih, mau minta bantuan, kita bisa memilihkan iya atau tidak. Nah, jika kita memilihkan iya, maka akan mendapatkan clue angka tersebut ganjil atau genap. Jika tidak, maka tidak ada bantuan. Jadi kita misalkan iya. Nah, di sini angkanya adalah genap. Kita tadi kan belum coba peluang beberapa kali, jadi kita tidak tahu. Nah, jadi kita misalkan anggap saja ini angka genap ya, jadi 40 gitu. Nah, salah kan, kesempatanmu telah habis, belum bisa ubah angkanya, mau coba lagi, klik no restart. Nah, jadi tebak angka ini terus berulang dan tebak angkanya ini tidak berpacu pada angka-angka yang diinputkan saja. Jadi angkanya itu benar-benar angka random dari 1 sampai 100 karena kita mengimportkan random dan kita menggunakan reading ini 1 sampai 100. Jadi angka tersebut benar-benar random dan ya benar-benar random. Jadi tidak ada inputan untuk angka yang berulang kembali. Jadi angka yang berulang kembali misalkan tadi itu kita menebak 30 ternyata benar dan 30 lagi itu kesempatannya itu sangat langka gitu. Jadi benar-benar itu tebakannya tebakan random 1 sampai 100. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan dari tugas akhir kita. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.